Sidang kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Faris RM kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari Faris RM dan tim kuasa hukumnya. Dalam persidangan, musisi berusia 66 tahun itu menyampaikan langsung nota pembelaannya. Ia mengaku bahwa keputusan menggunakan narkotika di masa mudanya adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Pilihan tersebut, menurutnya, telah menjerumuskannya pada kebiasaan buruk yang berujung pada keterlibatannya kembali dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Faris RM juga menuturkan bahwa ia pernah menjalani rehabilitasi pada 2018 lalu, setelah untuk ketiga kalinya ditangkap terkait kasus serupa. Saat itu, pihak kepolisian dan pengadilan menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada pelantun Barcelona tersebut sebagai bentuk hukuman dan pemulihan. Lantas, seperti apa penjelasan tim kuasa hukum Faris RM, Deori Payumara, terkait jalannya sidang kemarin? Satu kali. Jadi pertama di BNN itu pas P21 saya dioper ke rumah sakit penanggulangan obat di Bogor. Dalam nota pembelaan ini telah kami sampaikan segala hal yang kami yakini dari Mani bahwa terdakwa tidak bersalah. Oh iya, ini sidang adalah pembacaan pledoi. Tadi pledoi dari pengacara sudah disampaikan secara resmi, yaitu kita menuntut bebas terhadap Faris RM karena pasal-pasal yang dituduhkan adalah pengedar, tapi dia kan hanya pengguna. Makanya kita menuntut dia, kita meminta membela dia supaya dia bebas. Kemudian kalau nggak bebas, kita memohon majelis supaya menghukum dia dengan cara direhabilitasi. Jadi ada permohonan supaya dia direhabilitasi untuk nanti yang kedua kalinya. Tadi kan sudah dibedah sama-sama dengan majelis hakim, yaitu rehabilitasinya adalah baru satu kali, begitu. Di perkara yang ketiga, nih perkara yang keempat ini kita memohon rehabilitasi yang kedua kalinya. Dalam ilmu rehabilitasi ada diberikan kesempatan sampai 3 kali untuk direhab, begitu. Tadi kan baru sekali, ini mudah-mudahan kali kedua dikabulkan oleh hakim sebagai rehabilitasi yang kedua. Jadi itu yang kita mohonkan tadi, dan hakim juga sudah membedah tadi dalam persidangan soal rehabilitasi. Hakim menanyakan juga kepada saudara Faris RM, rehabilitasinya keberapa tadi? Baru 1 kali. Dijelaskan, oh ya baru 1 kali, berarti ada kemungkinan rehabilitasi kedua. Meski tengah menghadapi cobaan berat yang menguji mental dan fisiknya, Faris RM tetap menunjukkan sikap legowo. Ia dengan tulus mengakui seluruh kesalahan yang telah diperbuatnya, tanpa sedikit pun mencoba mengelak atau mencari pembenaran. Sembari melangkah menuju ruang tahanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai persidangan, musisi legendaris itu menyampaikan tekadnya untuk tetap berdiri tegak menghadapi segala konsekuensi hukum. Dengan nada tenang namun penuh penyesalan, Faris menegaskan bahwa ia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjadikannya pelajaran berharga untuk sisa hidupnya. Ya, saya menyampaikan aja apa yang harus saya sampaikan kan gitu kan. Ini kan semua seperti saya bilang, kalem, tenang, saya jalan akan pelan. Ya, seperti kita tahu, ini kan semua SOP ya, semua kan prosedur, ya, SOP, semua prosedur. Karena jaksa penuntut umum, SOP-nya mendakwa, ya kan, pengadilan, penasihat hukum, SOP-nya membela, gitu kan. Majelis hakim, SOP-nya melihat relevansi masing-masing gitu, peristiwanya, bukti dan sebagainya. Jadi buat saya sih masih proses ya. Masih proses, namun yang ingin saya sampaikan via media dan kepada masyarakat adalah terima kasih atas supportnya, atas dukungannya, semua pihak, keluarga, masyarakat, media,
Yang penting nih ya, segaris bawahi, yang penting adalah untuk semuanya memahami saya laki-laki, saya Faris RM, saya akan berdiri untuk kesalahan saya. Tak berhenti pada pengakuan dan penyesalannya, pelantun lagu legendaris Sakura itu juga memberikan kabar yang menyentuh hati. Faris RM mengungkapkan bahwa putranya, Syaferdjo Afiadiva Putra, saat ini tengah sakit dan memerlukan tindakan operasi. Meski jelas terpancar rasa khawatir di wajahnya, Faris berusaha tegar di hadapan awak media dan publik. Dengan suara yang penuh kehanatan, ia menyampaikan pesan khusus untuk sang putra tercinta, agar tetap bersemangat menjalani proses pemulihan. Baginya, doa dan dukungan moral menjadi kekuatan terbesar yang dapat ia kirimkan dari balik jeruji, sembari berharap Gio segera kembali sehat seperti sedia kala. Pada kesempatan ini saya juga cuma ingin menyampaikan ya, tolong sampaikan media, anak saya dioperasi nih hari ini. Ya, Vergio, saya belum bisa mendampingi dia di operasi, jadi saya cuma ingin menyampaikan, Vergio semangat, ya ayah, doa ayah senantiasa mendukung dan menyertai Gio. Ya Jack, saya manggilnya Jack, jagoan soalnya. Jack, semangat Jack ya, jangan takut ya, semangat, ayah doakan dari jauh. Love you Jack, dan Bunda juga dampingi Vergio ya, Bunda ya, supaya bisa sembuh dengan cepat ya. Ketidakhadirannya untuk mendampingi sang anak menjalani operasi menjadi penyesalan yang begitu mendalam bagi Faris RM. Perasaan bersalah itu kian terasa, mengingat momen sulit tersebut seharusnya dihadapi bersama keluarga. Melalui kuasa hukumnya, Deoli Payumara, Faris menyampaikan janji tegas untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ia menegaskan bahwa ini akan menjadi kali terakhir dirinya bersentuhan dengan narkoba. Faris juga berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan keringanan hukuman agar ia bisa segera kembali ke pangkuan keluarga, fokus mencari nafkah, dan melanjutkan kontribusinya di dunia musik yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Ia menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, yang pertama kepada semua masyarakat, kepada keluarga, kepada majelis hakim, dan kepada semua yang hadir di persidangan, terhadap teman-teman media juga tadi disampaikan secara dalam hati tadi terhadap media kan. Begitu. Yang kedua, dia menyesali perbuatannya. Yang ketiga, dia menyatakan kapok atau tobat, dan dia tidak akan melakukan perbuatan ini lagi, dan katanya ini adalah yang terakhir kalinya dia menggunakan narkoba dalam perkara ini. Kedepannya dia tidak akan lagi menggunakan narkotika. Dia akan fokus untuk kemudian bertanggung jawab terhadap keluarganya lagi, mencari nafkah, dan yang terakhir dia akan kembali berkreativitas sebagai musisi, pencipta lagu, komposer, dan penyanyi bukan ya? Ya udahlah, itu dah tadi. Ya.